Boleh saya minta tepuk tangannya? Sehingga saya tahu di sini masih kita berbagi antusiasme dan energi positif yang sama. Sekali lagi selamat datang kembali rekan-rekan dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2025. Kami silakan mungkin rekan-rekan yang masih berada di belakang boleh mengisi tempat duduk yang sudah disediakan. Kami melihat ini masih banyak bangku yang kosong di depan dan mungkin yang masih berdiri mungkin boleh mohon kesediaannya untuk bisa menempati tempat duduk yang kami sediakan. Hadirin sekalian, tadi telah kita saksikan bersama dan ikuti bersama opening plenary dari acara Indonesia Net Zero Summit 2025. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke agenda, yaitu agenda orasi. Kita jadi akan langsung masuk sesi menemukan keseimbangan antara ketahanan dan kelestarian lingkungan. Langsung saja kami mengundang dengan hormat Laitania Belai Candam. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Adil kepada sesama manusia, hidup mencerminkan surga, berserah kepada semesta. Ini adalah sebuah salam sekaligus filosofi hidup dari masyarakat adat Dayak, di mana kehidupan berpusat pada keterikatan. Kami diajarkan bahwa ketika hutan terluka, begitu juga tubuh kami. Bahwa ketika tanah direngut, begitu juga identitas kami. Bahwa ketika air tercemar, begitu juga masa depan kami. Bahwa tidak ada pembangunan ataupun resiliensi tanpa integritas dan keseimbangan. Namun hari ini kami menghadapi krisis demi krisis yang jauh dari keseimbangan. Jauh dari adil, jauh dari hidup sorgawi, jauh dari semesta. Ini membawa kita berhadapan dengan pertanyaan, can Indonesia raise the game? Raising the game starts with questioning the game. Diskursus iklim seperti apa yang kita dengar sehari-hari? Siapa yang disalahkan? Solusi apa yang diagungkan? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh narasi-narasi yang ada? Dan siapa yang memegang kuasa untuk menulis aturan-aturan permainan ini. Kita sering diberitahu bahwa musuh utama hanyalah emisi atau sedotan plastik atau gaya hidup individu. Tapi kenyataannya musuh sesungguhnya adalah sistem yang terus membenarkan eksploitasi banyak orang demi keuntungan segelintir. Sistem ekonomi dan politik yang menuntut pertumbuhan tanpa batas di bumi yang terbatas. Sistem yang menganggap bumi sekali pakai. Kita tidak perlu bermain lebih cepat atau lebih kuat dalam permainan yang memang sudah keliru. We raise the game by changing the rules. Kita perlu mencari keberanian untuk mengakui bahwa perjuangan kita bukanlah untuk mempertahankan dunia yang sama seperti sekarang, dunia yang dibangun dengan ketimpangan yang disengaja, tidak. Kita berjuang untuk melihat transformasi dunia secara radikal dan menyeluruh for the liberation of all. Kedua, we raise the game by redefining progress. Indonesia adalah negara berkembang, di samping banyak negara lain yang juga sedang bertumbuh. Tapi pertumbuhan apa yang kita cari? Pertumbuhan apa yang bisa terjadi di planet yang mati? Satu-satunya cara kita bisa bertumbuh adalah bertumbuh dalam moralitas, dalam empati, dalam kebijaksanaan. Metrik pengukur pertumbuhan kita tidak mencerminkan kenyataannya. Kita menghitung pertumbuhan ekonomi tapi kita tidak menghitung hutan yang hilang, air yang tercemar, atau masyarakat yang terpinggirkan. Kita merayakan pembangunan tapi kita tidak mempertanyakan siapa yang dibangun dan siapa yang dikorbankan. Definisi progres seharusnya bukan lagi seberapa cepat kita bisa tumbuh, tapi apa yang kita tumbuhkan. Bukan lagi seberapa banyak yang bisa kita hasilkan, tetapi seberapa adil kita membagi hasilnya. Karena saya percaya
bangsa yang benar-benar maju bukan bangsa yang membangun lebih banyak saja, tapi juga merawat lebih dalam. Terakhir, soal harapan. Saya tidak suka dengan kata harapan. Sebagai aktivis lingkungan muda, saya sering berdiri di hadapan dunia dan diminta berkali-kali untuk memberi harapan. Tapi harapan bukan sesuatu yang bisa saya beri. Harapan adalah keputusan. Harapan adalah disiplin. Harapan tidak menunggu perubahan untuk terjadi, harapan bekerja untuk mencapai perubahan. Dan jangan juga kita keliru soal perubahan. Karena perubahan-perubahan masif di dunia ini tidak tercapai karena satu atau dua pahlawan luar biasa. Sejarah mencatat dan bahkan saat ini kita juga menyaksikan bahwa perubahan datang dari banyak orang-orang biasa yang memilih untuk melakukan hal-hal luar biasa secara bersama-sama. So raising the game is raising the collective. Merebut kembali masa depan kita dengan keyakinan with conviction bahwa kita harus saling bersandar. Juga melihat kesatuan kita dengan bumi dan saling bersandar pula. Bersandar dan berjuang bersama dalam lelah, dalam sukacita, dalam kekalahan dan dalam kemenangan. So yes, let's raise the game. Bukan dengan meneruskan permainan lama, tapi dengan menciptakan aturan-aturan baru yang ditentukan oleh mayoritas. Bukan dengan sekedar menghijaukan bumi lama, tetapi dengan berani membentuk sistem-sistem baru yang berpijak pada keadilan. Kepemimpinan iklim kita akan teruji dengan komitmen Indonesia untuk net zero. Tapi biarlah kepemimpinan iklim kita juga diukur dari adil kata Lino. Kasih terhadap sesama manusia. Dari Bacuramin Kasaruga, kehidupan yang mencerminkan surga. Dan dari Basengat Kajubata, bahwa setiap nafas, aksi dan perjuangan diserahkan kembali ke alam semesta. Setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari keyakinan bahwa dunia yang lebih baik itu bisa digapai. So if we can believe it, then we can build it. Terima kasih. Wow. Kita berikan tepuk tangan untuk Latania Belajandam. If we can believe it, we can build it. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk orator kita. Hadirin sekalian, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki sesi berikutnya. Dan saya akan langsung mengundang moderator dengan segudang prestasi yang sudah kita kenal bersama. Langsung saja ladies and gentlemen, please joining me in welcoming Mbak Andini Effendi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai wishful thinking atau real prospect. Bagaimana kita, sebenarnya bukan pendanaan, ini salah nih. Bagaimana kita menyeimbangkan apa target yang diinginkan oleh pemerintah kita. Kemudian apakah bisa balance dengan kenyataan di lapangan tanpa merusak alam, tanpa merusak apa yang sudah dicita-citakan untuk net zero emission pada 2060 dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah punya narasumber yang akan berdiskusi konstruktif. Kalau misalnya ada perbedaan kita dengarkan dan juga kita pahami sebenarnya positioningnya seperti apa sih dan apa intinya untuk kita masing-masing warga negara Indonesia. Untuk yang pertama saya undang Pak Ellen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Silakan Pak Ellen langsung naik aja. Kemudian ada Mas Agus Sari, CEO dari Landscape Indonesia. Silakan Mas Agus untuk naik. Mas Fabi Tumiwa, CEO dari Institute for Essential Services Reform. Silakan naik Mas Fabi. Ada Mbak Farwiza Farhan, pendiri dan Ketua Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. Last but not least ada Bang Leonard Simanjuntak, Country Director dari Greenpeace Indonesia. Oke, mungkin aku tanya dulu ke teman-teman di sini. Kalau misalnya kita ngomongin soal target ambisius pemerintah. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih target ambisius pemerintah? Satu aja.
IKN, oke itu kayaknya pemerintah yang lalu, pemerintah yang sekarang. Apa? MBG, oke berarti kalau ada MBG ada apanya tuh? Sebelum jadi makanan harus ada apanya dulu? Ada food estate, oke kemudian apa lagi? Komisaris. Itu mungkin target segelintir ya mas ya. Kalau itu, oke ada juga selain food estate misalnya kita bisa bilang perumahan rakyat, ingat nggak ada yang mau bangun berapa juta perumahan? 3 juta, oke dan masih banyak lagi tapi kenyataannya kalau tadi kita dengar aktivis muda yang bilang kalau bumi ini terbatas tapi sebenarnya pertumbuhannya tidak terbatas. Itu sangat menohok sekali karena kayak banyak banget ambi banget gitu yang diinginkan. Tapi apakah kita bisa? Nah kita ingin dengarkan dulu mungkin langsung dari Mas Ellen. Mas Ellen kalau kita ngomongin ini ya sekarang prioritasnya dari program pemerintah yang banyak itu sebenarnya nyambung gak sih dengan kita menjaga lingkungan ini? Dengan target yang diinginkan supaya kita itu juga punya pertumbuhan yang balance. Silakan. Jadi kalau dibilang nyambung ya harus nyambung. Apa disambung-sambungin? Kadang. Ini kan adalah oleh karena itu teman-teman semua, Mbak Andini ya. Jadi kita juga harus melihat bahwa frame, kerangka besar pemerintah itu kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Nah di situ kita melihat bahwa ada 8 yang kita sebut dengan misi Astacita itu. Itu ada ketahanan energi, kemudian disambung belakangnya ada energi hijau, energi bersih, energi biru dan lain sebagainya. Ini dalam satu kesatuan Astacita. Jadi ketika kita ingin maju, target Presiden Prabowo bahwa paling lambat 2028 pertumbuhan 8% itu, tapi 8% itu diikuti dengan berbagai kemandirian. Kemandirian energi, kemandirian pangan, kemandirian industri. Kemudian untuk mendukung ini kan dibutuhkan energi. Energinya berbagai macam sumber. Nah sumber-sumber ini baik yang tersedia sekarang maupun yang sedang kita kembangkan harus arahnya sama ke sana. Oleh karena itu pengembangan industri, pengembangan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat ini juga untuk ketahanan pangan itu sejalan semua. Nah sejalan semua itu diselaraskan dengan konsep yang tadi dibawa di dalam pertemuan kita hari ini menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan lingkungan. Nah oleh karena itu teman-teman bisa lihat next beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah termasuk komitmen kita untuk tetap gas rumah kaca. Penurunan emisi itu adalah bagian juga dari strategi pemerintah untuk mengembangkan berbagai sumber daya termasuk juga sumber daya alam. Nah oleh karena itu teman-teman sudah pasti mengikuti perkembangan sekarang. Sumber daya fosil kita kan memang sudah terbatas juga. Ya. Terutama lagi yang berkaitan dengan minyak. Tetapi kita masih punya potensi yang sangat besar misalnya di batu bara. Kita adalah salah satu eksportir batu bara terbesar. Dengan kategori yang kalori tinggi dan kalori rendah. Oke. Nah kemudian kita tidak mengandalkan itu semua. Nah kita mulai beralih bagaimana sumber energi itu sesuai dengan kebutuhan internasional dunia di dalam negeri juga, luar negeri juga. Oleh karena itu kita mulai mengembangkan apa yang disebut dengan energi-energi terbarukan. Baik. PLTS ya. Okay. Kemudian juga bioenergi, ada biosolar, nanti bioetanol. Okay. Kemudian juga kita mengembangkan juga selain PLTS sampah. Oke, juga bagian dari ditahan dulu sebelum kita ke sana. Saya mungkin langsung ke Bang Leo. Bang Leo, gimana kenyataannya kalau dilihat fakta di lapangan terkait dengan target ambisius ini sejalan nggak dengan kebutuhan? Sudah nyala, silakan. Makasih Mbak Andini. Dengan segala hormat Pak Ellen, saya kira banyak yang nggak nyambungnya. Karena mungkin kita harus periksa dulu dari economic growth 8% yang dicita-citakan. Karena terus terang dengan 5% selama 20 tahun terakhir, itu kerusakan lingkungannya sangat-sangat banyak sudah sebenarnya. Jadi kita tahu kalau pakai kurva terbalik Kuznets misalnya di makroekonomi, itu kalau mau tumbuh lebih tinggi, lingkungan dikorbankan sampai satu titik. Kemudian saya harus challenge
bahwa ini sudah dikritik banyak sekali oleh ekonom progresif, bahwa kurva terbalik Kuznets itu sudah tidak bisa berlaku lagi pada critical window yang kita punya saat ini, makanya kita punya threshold 1,5 derajat Celcius sebagai di mana bumi masih bisa lanjut terus begitu. Kalau lewat kita punya misalnya bencana iklim permanen. Nah itu saya pikir skenario-skenario yang berlaku saat ini, business as usual, dan kemudian ditambahi lagi dengan economic growth target yang sangat ambisius, itu mengkhawatirkan sekali sebenarnya. Karena kita lihat lapangan saja. Kalau misalnya untuk memenuhi pangan, strateginya masih yang gagal berulang kali, dari PLG gambut 1 juta hektar zamannya Soeharto, kemudian MIVE zamannya Pak SBY, kemudian zamannya Pak Jokowi, sekarang mau diulang lagi dengan 2 juta hektar di Merauke. Kita bisa bayangkan kehilangan biodiversity dan hutan-hujan tropis dan emisi karbonnya yang sedemikian rupa. Kita harus hitung bahwa target volume net sink misalnya atau emisi netral dari sektor kehutanan dan tata guna lahan terancam. Oke. Begitu. Baik, oke. Wiza, mungkin dari kamu yang setiap harinya fokus di Aceh, sebenarnya seperti apa keadaannya dan mampu nggak kita masih mungkin nggak kita untuk mencapai pertumbuhan 8% itu berdasarkan what you see on the ground? Berdasarkan yang aku lihat di lapangan, memang seringkali ambisi pertumbuhan ekonomi dan ambisi untuk mesejahterakan masyarakat itu ternyata nggak nyambung ya. Ada ambisi untuk pertumbuhan ekonomi yang ternyata ditopang dengan eksploitasi lahan skala besar yang berujung pada kebencanaan dan biasanya yang paling terdampak ketika bencana terjadi itu adalah masyarakat tingkat tapak. Jadi ketika banjir, ketika longsor, orang-orang kehilangan lahan, kehilangan properti, kehilangan harta, dan perlahan-lahan semakin sulit untuk mereka recover ketika gagal panen terjadi secara terus-menerus. Dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Biasanya bagi-bagi sekotak mie instan. Ya, biasanya bagi-bagi bansos yang akhirnya tidak berujung pada peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan resiliensi masyarakat di tingkat tapak. Iya, kan kamu fokus di Aceh nih. Apa yang kamu lihat apparent banget gitu pada saat ini? Ada perubahan apa nggak dari kita kalau ngomongin dari 2024 ini ya, berarti ya setelah ada kebijakan baru, target baru, seperti apa yang kamu lihat langsung? Sebenarnya gini, jadi kalau di Aceh itu implementasi kebijakan kan sering terjadi dan ini juga di banyak tempat. Kalau kita ngelihat konteksnya Aceh, hal-hal seperti surat dari Bupati yang meminta kepada Kementerian Kehutanan bilang boleh nggak area ini dirubah alokasinya dari Suaka Marga Satwa menjadi area penggunaan lain. Itu surat baru dikirim, pembukaan lahan sudah terjadi besar-besaran. Area-area hutan gambut itu kemudian sudah menjadi sawit, itu izinnya belum keluar. Nah terus kalau ditanya siapa sih yang memiliki kebun-kebun ini, mereka bilang oh ya itu kebun masyarakat membutuhkan lahan. Gimana nggak masyarakat membutuhkan lahan kalau area-area yang di luar kawasan konservasi itu semua diberikan ke perusahaan skala besar. Banyak dari perusahaan itu juga beroperasi sebelum mereka punya izin. Jadi ada gap yang besar antara kebijakan yang dibuat, kemudian bagaimana kebijakan dari pusat itu diinterpretasikan di tingkat tapak dan bagaimana interpretasi itu kemudian bermanifestasi dalam bentuk implementasi di lapangan. Oke, kita sekarang ke devil's advocate-nya nih. Ada Mas Fabi dulu. Mas Fabi tadi sempat disentuh juga soal renewable energy. Ini kan sebenarnya udah banyak juga yang udah dilakukan oleh pemerintah gitu. Mungkin dari your point of view boleh diceritain kalau misalnya ada catatannya apa dan apakah is it good enough for us right now dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya kalau berkaitan dengan lahan itu sebenarnya pemanfaatan bioenergi ya. Ada biofuel, ada co-firing, biomasa dan yang pertama catatan saya itu kebijakan itu dibuat karena coba
untuk dicari keseimbangannya. Saya jelaskan begini. Ketika pemerintah menerap atau PLN bersama dengan pemerintah ingin mengurangi ya emisi gas rumah kaca dari PLTU. Solusinya bukan menutup PLTU atau mengganti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara ya. Diganti dengan energi terbarukan tidak, tapi dikurangi emisi gas rumah kacanya dengan cara diganti bahan bakar batu bara dengan biomasa, co-firing biomasa. Kalau kita lihat ini ide yang bagus gitu. Tapi sumbernya itu dari mana? Yang dimanfaatkan hari ini kita lihat limbah pertanian dan itu memang kalau kita pergi ke beberapa PLTU PLN ya yang ada co-firing mereka pakai limbah pertanian, ada sodas, ada rice husk ya, sekam padi, kemudian ada sodas dan lain-lain. Nah, ini yang dilakukan. Tapi kalau kita lihat targetnya berapa sih? Targetnya itu 10% di tahun 2025 ini. Kalau kita lihat jumlahnya 10% batu bara PLN itu setahunnya kira-kira 130 juta ton. Kalau ini mau diganti semua 10 atau disubstitusi 10% dari itu berarti kira-kira 13 juta ton. Nah 13 juta ton sumbernya ada tidak? Mungkin ada kalau kita lihat agricultural waste dari sawit, dari pertanian dan lain-lain itu ada. Tapi ada di mana? Apakah limbah itu tersedia di dekat PLTU yang akan co-firing tadi? Yang kita lihat itu tidak. Artinya ada persoalan antara sumber daya dengan lokasi. Nah, solusinya apa? Solusinya harus memproduksi wood chip mungkin. Kalau wood chip pilihannya harus ditanam. Ya, ini ada tumbuhan yang ditanam, misalnya gamal dan lain-lain. Kemudian nanti dipanen, kemudian dibuat wood chip. Nah, tapi ada pertanyaan lagi, ditanamnya di mana? Karena kalau ini idenya jalan ya, sebenarnya cukup bagus menurut saya. Kenapa? Kalau misalnya ditanam di lahan kritis, itu jadi bisa jadi program penghijauan. Tapi kenyataannya, apakah lahan kritis itu ada di dekat lokasi PLTU tidak? Karena apa? Karena semua solusi itu harus dihitung keekonomiannya. Jarak yang paling optimal antara feedstock dengan PLTU menurut hitungan kami itu kurang dari 30 km itu baru masuk. Karena apa? Ada biaya transportasi dan biaya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari transportasi itu. Nah, yang kita lihat pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan tadi dampak-dampak. Karena orang begitu lihat, kalau saya menghasilkan wood chip tadi, PLN pasti beli. Dan ada peraturan Menteri ESDM ya, yang membolehkan pembelian biomasa itu ya dengan harga yang lebih tinggi dari harga batu bara. Jadi it's a good for business. Pertanyaannya adalah bagaimana itu diimplementasikan. Oke. Nah itu loh. Oke. Apakah nanti kalau nanam itu akan harus nebang hutan gitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi good ideas tapi implementasi itu bisa sangat tricky gitu. Oke, jadi Indonesia memang tidak pernah kurang ide, tapi mungkin implementasinya masih perlu dipertanyakan. Nah Mas Agus Sari, Mas Agus silakan. Kalau Mas Agus dari catatannya Mas Agus seperti apa dan let's keep it balance. Karena misalnya kayak saya pengen tahu juga, mereka memang sebenarnya dari pemerintah udah punya regulasi yang bisa mendukung bisnis dan juga mendukung masyarakat. Tapi what needs to be done differently now in order to achieve? Ya, terima kasih. Ini Wiza fansnya banyak dan kayaknya di sekitar sana ya. Ada beberapa syarat nih Mbak Nini untuk kita bisa mencapai semuanya ya. Karena goalsnya ini kan conflicting nih. Di satu sisi adalah 8%, di sisi lain adalah alamnya jangan rusak dong gitu kan. Gitu ya. Ada beberapa syarat supaya itu bisa tercapai. Kita pernah kok punya growth 8%.
Ya. Tahun pertamanya SBY itu 8% itu, gitu kan. Cuman waktu itu untung kita ada harga komoditas yang tinggi banget di situ. Minyak tinggi harganya, batu bara tinggi harganya, sawit tinggi harganya gitu ya. Di situasi kayak gini kan sekarang situasi dunia juga ya tadi itu ya ada tarif, ada perang, ada segala macam, belum tentu kita punya keberuntungan yang sama. Nah, that said, ada 3 syarat saya lihat yang harus kita lakukan supaya dua-dua ini ya, alam dan ekonomi ini bisa tercapai. Yang pertama adalah dia harus green. Kenapa harus green? Tadi Belay kalau nggak salah sempat bilang bahwa kita cuma ngomongin soal pertumbuhan, tapi kita nggak ngomong soal dampaknya gitu ya. Banjir itu ada ongkosnya gitu, ada yang bayar itu ya. Yang bayar bukan perusahaan yang merusak hutannya, yang bayar bukan perusahaan yang membuat pertambangannya, tapi masyarakat di sekitarnya. Dan itu harus dihitung. Dan kalau itu dihitung jangan-jangan gitu ya, kita harus diskon tuh growth-nya. Jadi syarat pertama adalah green, dan saya kira Pak Prabowo sudah paham itu dan ada masuk situ. Itu green ya. Green itu juga misalnya renewable energinya tadi Feby udah bilang. Yang kedua adalah dia harus inovatif. Saya udah sempat ngitung ini Mbak Andini, kalau misalnya kita betul-betul mau dua-duanya tercapai dengan kebijakan dan implementasi yang business as usual, nggak bisa. 8% itu nggak bisa gitu. Udah. Nah, tapi kalau kita melakukannya secara inovatif, bisa. Artinya, misalnya tadi kita pergunakan agroforestry, artinya kita bertani sambil memproteksi hutannya. Kita menghijaukan kembali, merehabilitasi lahan kritis dengan tanaman pangan atau tanaman energi gitu ya. Kita tidak membuka lahan besar secara tersentralistik, tapi justru mendesentralisasi distribusi. Pangan itu paling gampang ditanam di dekat konsumennya gitu. Jadi kalau konsumennya Jakarta ya tanamnya dekat Jakarta harusnya. Kalau konsumennya Medan ya tanamnya harus dekat Medan gitu. Jangan jauh-jauh yang infrastrukturnya belum ada, orang yang nanam siapa juga nggak tahu, pelabuhan angkutnya belum dibikin dan sebagainya gitu. Jadi ada inovasi. Nah, jadi itu kunci kedua, inovasi. Yang ketiga adalah equity, keadilan, ya, bahwa growth itu nggak bisa tinggi kalau hanya sebagian yang menikmati, yang sebagian besarnya justru enggak. Yang sebagian besarnya kelas menengahnya justru malah terancam gitu ya, turun lagi ke kemiskinan. Ada ratusan juta ya, 150-an juta orang yang sekarang adalah aspiring middle class yang terancam mereka akan jadi miskin lagi gitu ya. Mereka yang baru aja bisa punya motor bekas gitu ya, harus jual lagi tuh motor gitu kira-kira kayak gitu. Nah, dengan pemerataan mereka itu bisa diberdayakan. Dan karena dia diberdayakan maka dia bisa berkontribusi pada growth-nya. Oke, gitu kira-kira. Pak Elan aku kasih waktu untuk menanggapi, kemudian kita diskusi. Jadi silakan, kita mengalir aja, silakan saling menanggapi. Pak Elan silakan. Jadi sebagaimana saya sampaikan di depan, memang ada beberapa industri ke depan Pak, terutama industri padat karya itu sudah mengharuskan energi bersih. Dan kita tidak bisa tolak itu, sudah keharusan. Ada lagi industri data center Pak, dari sekarang sudah mensyaratkan blended energinya dan memang mensyaratkan untuk backupnya menggunakan energi bersih. Misalnya ada di Nongsa Digital Park, dan itu sudah kita mulai gunakan. Jadi mencapai 8% itu dengan berbagai program pemerintah, tanpa juga menafikan bahwa kita juga harus melindungi kepentingan ekosistem dan sosial, itu harus menjadi titik seimbangnya itu. Nah memang kan tidak mudah langsung membalik telapak tangan tadi, seperti pesimis teman-teman, ya biasa saja bagi kita memang itu menjadi masukan pada pemerintah. Itu memang harus kita perhatikan. Tetapi banyak program kita yang sudah mulai Pak, untuk menjalankan itu juga harus dihitung oleh teman-teman bahwa itu adalah bagian achievement dari pemerintah. Misal ya Pak, bagaimana kita mulai
Kita adalah satu-satu negara yang menggunakan biodiesel 40%, Pak. Cina baru mulai dan lain sebagainya. Dan itu dampak sosialnya sangat besar sekali, Pak. Kita ingat ketika belum kita mencampurkan biodiesel mulai dari 5, 10, betapa harga sawit itu, Pak, jatuh sekali. Masyarakat Bapak bisa lihat 2016 sebelumnya, masyarakat membuang sawitnya, harga TBS-nya di bawah 500. Sekarang stabil, Pak, di atas 2.000. 30 juta orang ini bergantung nasibnya dengan sawit. Nah, tetapi kita tidak membiarkan juga ada pelanggaran-pelanggaran, ada pelanggaran lahan, dibereskanlah, ada tim pemberesan lahan. Kemarin kalau Bapak lihat, begitu Polda Riau mau coba membereskan Taman Nasional Tesonilo, begitu banyak pelanggaran juga harus dikeluarkan. Ini juga harus ditertibkan. Tetapi kebergantungan kita terhadap bagaimana mengkombinasikan bagaimana kita yang untuk mendapatkan energi bersih tanpa meninggalkan nilai ekonomi terhadap masyarakat itu menjadi bagian penting. Kita mendorong juga, Pak, misalnya adalah untuk aftur juga kita mulaikan. Di Riau sudah akan dibangun, di Sumsel juga dibangun untuk menggunakan dari sumber kelapa, Pak. Tapi kelapa apkir. Kenapa saya tahu? Karena pada waktu saya menjadi pejabat gubernur di sana, kita mendorong itu, Pak. Itu salah satu inovasi kerjasama kita dengan Jepang, bagaimana kita mulai menggunakan basis-basis sumber daya alam kita. Kemudian di Riau juga akan menggunakan used cooking oil untuk bioaftur juga. Dan kita sudah akan mulai gunakan. Jadi program-program yang sudah ada. Tahun depan insya Allah, Pak, yang untuk PLTS listrik berdasarkan sumber matahari, ini sudah juga akan mulai. Misalnya Saguling, kemudian Karangates sudah masuk, Legok Nangka dari sampah, itu juga sudah masuk. Jadi memang tidak bisa langsung otomatis switch langsung berubah begitu. Transisi ini juga memerlukan kerjasama bersama. Dan ini perlu dukungan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, mencapai target 8% itu juga bagikan bagaimana kita harus menggerakkan berbagai ekonomi, termasuk yang tadi adalah pangan. Mungkin Pak Zulhah juga sudah bicara untuk hal ini. Bagaimana kita local wisdom juga harus kita jaga, tetapi juga harus kita target nasional juga harus kita capai secara bersama. Mematikan PLTU, Pak, butuh biaya besar sekali. Kita sudah mulai masuk program dengan JP, AZEK segala macam untuk mematikan Python 1 kan, Pak. Itu butuh minimal di bawah 3 triliun rupiah. Dan kita sudah mulai. Dan kita dengan kerjasama, saya keliru, saya tarik. Dengan kerjasama dengan berbagai negara, kita misalnya adalah panas bumi di Muara Labuh, Pak. Dengan 500 juta US dollar, kita sudah mulai kembangkan. Kemudian juga kita dengan Exxon juga akan sudah mulai mengembangkan untuk CCS, Pak. Kemudian digabungkan dengan petronya, itu sekitar dengan investasinya sekitar 15 miliar US dollar. Jadi hal-hal seperti ini tetap kita seimbangkan, kita dorong bagaimana pada suatu saat kita tetap pada komitmen kita menjaga aspek pertumbuhan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan sosial. Ya kira-kira begitu. Ya silakan. Iya, makasih Pak Ellen, dan mungkin gini sebenarnya. Jadi kalau dalam skenario pembangunan kita ke depan, sebenarnya ada beberapa koreksi fundamental yang perlu dipikirkan. Jadi misalnya saya akui bahwa ada usaha-usaha, bahkan usaha-usaha serius untuk misalnya renewable energy, PLTS apung yang besar-besar begitu. Tetapi di saat yang sama, misalnya jadi ini soal konsistensi sebenarnya. Produksi batu bara kita meningkat terus. Kalau harganya lagi bagus di international market, nggak ada yang ngerem. Itu naik terus. Kedua, kita masih punya target untuk minyak yang sekarang ngos-ngosan liftingnya 600.000 barrel per hari untuk jadi 1 juta barrel per hari di 2030. 2030 ini adalah tahun yang almost sacred untuk iklim, karena banyak sekali threshold yang harus dicapai di 2030 untuk target iklim kita. Kemudian gas yang diposisikan sekarang menjadi energi transisi yang utama karena sepertinya semua pihak frustrasi karena renewable energy dianggap stagnan. Padahal political will-nya terus terang aja nggak pernah kuat untuk renewable energy untuk ekspansi secara masif. Terus ngomong Papua sebenarnya memerlukan fundamentally perencanaan ekonomi yang kalau
Mas Agus tadi bilang inovatif. Kita harus mikir gimana Papua bisa maju tanpa habis hutannya. Tanpa menghabiskan 3 juta hektar lagi hutan. Begitu. Dan kadang-kadang ada line yang kita cross begitu saja. Raja Ampat. Raja Ampat jelas-jelas punya dihitung saja dari PAD, pendapatan asli daerah. Kalau kita go masif dengan ekoturism dan perikanan, langsung kalah semua yang tambang-tambang nikel itu. Kalah. Dan soal kesejahteraan masyarakat udah jelas. Jauh lebih inklusif dengan ekoturism dan perikanan. Belum kita ngomong pulau-pulau kecil yang lain. Karena nikel ini, dan saya tahu Indonesia pengen jadi juaranya nikel, pengen jadi juaranya baterai dan juaranya mobil listrik, tapi kita melakukannya dengan bahkan tanpa rem sama sekali. Wawonii, Kabaena, itu udah habis sama tambang nikel. Oke, economic growth-nya Maluku Utara 21%. Tapi angka kemiskinannya enggak naik. Tetap aja kayak gitu. Koefisien gininya, ketimpangannya tambah buruk. Jadi sebenarnya yang kita mau cari apa gitu kan? Oke, mau jadi juara global di baterai, di EV, tapi kita serampangan menurut saya untuk mempertahankan daya dukung lingkungan kita. Dan lagi-lagi saya harus bilang bahwa window-nya terbatas dan makin terbatas. Kita kan juga punya komitmen iklim global. Kita ini bukan seperti Bahama atau Barbados yang hampir nggak punya emisi karbon gitu. Kita ini masuk top 10 loh dari global emitter gitu. Jadi kita punya tanggung jawab baik dengan sektor hutan kita maupun dengan sektor energi kita begitu. Iya, Bahamas juga tax haven sih Mas, definitely itu bukan kita gitu. Bukan Karena kita kita banget. dipajakin mulu apalagi middle class-nya ini. Iya. Oke, silakan mau menanggapi, Mbak Feliza silakan. Aku mau nambahin yang dibilang sama Bang Leo. Juga kadang-kadang sebagai warga negara, sebagai masyarakat, mau nggak mau kita tuh harus melihat diri dalam konteks lokal, konteks nasional, tapi juga konteks global. Cerita soal perubahan iklim itu adalah cerita yang sudah kita obrolin sejak lama. Sehingga itu menjadi cerita yang familiar. Padahal kalau kita melihat status kesehatan planet bumi, indikatornya nggak cuma perubahan iklim. Di situ juga ada indikator keanekaragaman hayati, indikator polusi, dan indikator-indikator lain. Istilahnya tuh kayak kalau kita ngelihat kesehatan manusia, kita cuma ngukur berapa gula darahnya, nggak ngelihat kolesterol, nggak ngelihat pembuluh darah, dan nggak ngelihat faktor-faktor lain. Jadi bagaimanapun approach-nya itu harus holistik. Nah, approach holistik itu juga bisa kembali ke tingkat tapak. Bagaimana kita berelasi dengan alam, seperti kata Balai tadi, dan bagaimana kita berelasi dengan satu sama lain, dengan masyarakat yang ada di tingkat tapak terutama. Nah, begitu banyak program pemerintah dipikirkan di Jakarta, didesain di Jakarta, dilempar ke daerah dengan titel proyek strategis nasional. Begitu dia sampai di daerah, apakah orang bisa menolak? Kalau masyarakat yang ada di sana tidak menginginkan proyek tersebut, seberapa mampu sih masyarakat untuk menolak? Karena seringkali masyarakat terutama yang elit diundang ke dalam rapat koordinasi, rapat sosialisasi, dikasih tahu, oh udah ada proyek ini. Terus nanti mereka kan diminta menandatangani absen. Absen itu menjadi dasar seolah-olah kehadiran adalah consent. Ketika pada akhirnya masyarakat menolak dan membawa kasus ini ke pengadilan, biasanya pengadilan juga melihat, loh kan kamu sudah tanda tangan absen, berarti kamu sudah setuju. Jadi proses untuk kita berdialog dengan relasi yang setara itu enggak terjadi. Dan itu yang hilang dari banyak proses proyek-proyek yang dideliver sampai ke tingkat tapak. Silakan mau nanggapin Mas. Jadi kalau kita kembali tadi ya ke pertumbuhan ekonomi 8%. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan pertumbuhan itu. Tadi Leo bilang nggak mungkin tuh nyampe pertumbuhan ekonomi 8%. Saya percaya kalau dengan cara kita hari ini menumbuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang berbasis pada ekstraksi sumber daya alam, mengandalkan komoditas seperti batu bara, CPO dan lain-lain, kita nggak akan ke sana.
Dan sangat sederhana, ini saya ingin mengacu kepada studi yang dibuat oleh pemerintah sendiri sebenarnya. Namanya Low Carbon Development Initiative, ya LCDI 2019, Bappenas tuh bikin studi. Studinya sangat sederhana. Dia bilang kalau Indonesia mau tumbuh ekonominya di atas 6%, maka kita harus mengintegrasikan penurunan emisi dan pemanfaatan energi terbarukan. As simple as that. Saya percaya dengan hasil studi itu, ya, dan itu bisa di Google sekarang. Diterbitkan tahun 2018, 2019. Jadi kalau kita ingin tumbuh di atas 5%, yang kita stuck 10 tahun terakhir pertumbuhan kita 5%, ya, maka kita memang harus tumbuh dengan hijau. Harus menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca, harus meningkatkan energi terbarukan, harus mengurangi deforestasi dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita ingat, persyaratan untuk tumbuh 8% itu adalah dengan menjaga lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu saya nggak setuju kalau ada yang bilang, kalau kita punya target NDC yang lebih ambisius di 2030-2035, itu akan mengganggu agenda atau program pemerintah pertumbuhan ekonomi 8%. Saya enggak gitu. Justru kalau kita tidak menurunkan emisi, we will stuck di 5%. Enggak akan kita keluar dari middle income trap. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dirubah itu adalah sumber pertumbuhannya. Kita tahu salah satu sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah apa? Investasi. Nah sekarang kalau investasinya didapatkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan, tadi katanya Mas Agus, harus didiskon tuh. Ada investasi gede, puluhan triliun, seneng loh. Kalau Menteri BKPM bicara kita masukkan investasi sekian, iya, tapi kerusakan lingkungannya apa? Karena tadi benar, kerusakan lingkungan dari sekos, gitu. Polusi udara di Jakarta itu menyebabkan penurunan produktivitas dan kerugian ekonomi puluhan triliun per tahun. Studi Bappenas menyatakan dampak perubahan iklim itu bisa mengurangi pendapatan ekonomi kita 550 triliun. Ini studi dari pemerintah, bukan ISR yang bikin gitu ya. Artinya we have to be very serious. Artinya sekarang kita harus cari investasi yang hijau. Nah ini di mana sebenarnya? Nah saya melihat agenda transisi energi, penurunan emisi dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan itu adalah sumbernya. Tadi benar yang dikatakan oleh Pak Helen, kita seringkali lupa energi terbarukan itu bukan hanya soal nambah sekian persen pembangkit A, pembangkit B, enggak. Karena hari ini sudah menjadi bagian dari investment climate. Ya, orang tuh enggak akan bangun pabrik di Indonesia kalau mereka enggak mendapatkan energi terbarukan. Jadi sekarang kalau mereka nanya ke Indonesia, mereka akan lihat apa? Satu, angka korupsinya tinggi atau tidak. Karena itu high economic cost itu tidak baik untuk investasi. Lalu yang kedua mereka akan lihat apa kebijakan dan regulasinya itu certain enggak? Ya, karena itu kepastian investasi menjadi penting. Tapi yang ketiga mereka akan tanya, apalagi kalau yang investasi tadi di manufaktur dan data center, mereka akan nanya, seberapa gampang saya dapat energi terbarukan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau mereka melihat susah, mereka nggak akan investasi ke Indonesia. Mereka akan investasi kemana? Mereka akan investasi ke Malaysia, mereka akan investasi ke Vietnam. Karena apa? Listrik di Vietnam, ya, intensitas emisinya, jadi PLN-nya Vietnam itu, intensitas emisinya itu 30% di bawah Indonesia. Jadi kalau saya, perusahaan yang mau bangun manufaktur yang dengan tujuan ekspor, itu saya nggak akan bangun pabrik di Indonesia. Orang intensitas emisi kita tinggi kok. Jadi itu sangat-sangat penting. Artinya sekarang kita harus lihat nih bahwa energi terbarukan is about growth gitu loh. Baik, oke. Mas Agus mau nambahin, nanti saya kasih ke floor untuk kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya tidak akan mendebat what-nya gitu ya. Kenapa? Karena food security itu penting, kita harus makan gitu kan.
energy security itu penting karena kita harus menjalankan kehidupan kita. At the same time gitu ya, kita harus menjaga lingkungan. Jadi saya nggak mendebat what-nya. Yang saya ingin bahas justru how-nya. Karena kenapanya, bagaimananya itu yang justru penting. Zaman batu itu tidak berhenti karena kita kehabisan batu, gitu kan. Jadi zaman batu bara itu jangan dihentikan hanya kalau kita batu bara kita habis gitu ya. Sebelum habis juga nggak apa-apa kok kita pindah ke renewables. Nah, kunci dari economic growth kalau kata IFC ya, International Financial Corporation, itu adalah inovasi. Nggak ada itu ini karena tradisional ya, secara ekonomi tradisional dihitungin gitu ya, konsumsi terus kemudian investasi dan sebagainya itu inilah ya alami gitu ya growth-nya. Tapi yang kita butuhkan adalah disrupsi. Disrupsi itu hanya bisa terjadi karena inovasi. Inovasi itu terjadi kalau kita memang berani melakukan sesuatu yang tidak business as usual. Satu contoh saya kepengen kasih adalah saya itu type 2 diabetic ya. Dan itu obat itu 3 kali sehari saya harus makan, namanya metformin. Metformin itu dulu adalah tanaman obat yang ditanam masyarakat adat Amerika Selatan. Diolah oleh pabrik obat menjadi metformin. Beda harganya antara tanaman obat yang biasa diambil oleh si masyarakat adat dengan pada saat dia sudah jadi pil metforminnya, itu ribuan kali lipat. Dengan disrupsi kayak gitu kita bisa dapat 8%. Lebih dari itu juga bisa. Tapi harus inovatif. Contoh lainnya adalah di Siak dan di mana si Darsono itu Katingan ya. Yang mereka lakukan adalah mengekstraksi zat albumin dari ikan gabus. Ya, ikan gabus itu Rp70.000 sekilo. Ya, nah albuminnya kalau sudah diekstraksi dan diolah itu jutaan rupiah, lebih ya, ratusan juta rupiah per kilo gitu kan. Dengan inovasi yang sebetulnya juga nggak susah-susah amat. Sekarang anak-anak muda Siak yang umurnya sekitar 20-an itu udah bisa bikin sendiri kok. Dan udah multi-million dollars ditanam di Siak. Siak itu masih 3 jam loh dari Pekanbaru. Itu nggak kota kayak Jakarta gitu kan. Nah, inovasi seperti ini, Katingan juga begitu. Siapa yang paling diuntungkan? Konon katanya adalah masyarakat yang nanam ikan gabusnya gitu, bukan pabriknya sih murah gitu kan bikinnya, tapi yang bikin ikan gabusnya. Yang dibutuhkan supaya ekonomi seperti ini bisa terjadi adalah hutannya jangan dirusak dong, karena kan sumber dayanya ada di situ, biodiversity-nya ada di situ, tanaman obatnya ada di situ, ikan gabusnya ada di situ, jadi gitu ya. Jadi ada kebutuhan kita untuk mengekstraksi biodiversity-nya, bukan mengekstraksi kayunya dari atau lahannya dari hutan gitu ya. Ini kalau sekarang itu ada istilahnya lawannya dari ekonomi ekstraktif adalah ekonomi regeneratif. Ekonomi yang tidak memperlemah ekonomi pertumbuhan ekonominya, tapi justru memperkuat. Jadi regeneratif dia. Dasarnya adalah renewable, dasarnya adalah konservasi. Oke, bagi yang ingin bertanya, saya tahu Bapak banyak komentar jadi saya milih yang muda aja. Yang muda aja. Coba saya berdiri dulu, tunggu Mbak saya aja kasih. Bahaya kalau kita ngasih mikrofon ke orang. Mati, mampus. Silakan berdiri, namanya siapa, kemudian pertanyaannya atau tanggapannya untuk siapa, silakan. Saya aja yang pegang. Terima kasih Pak, saya Rizky Nugraha dari Universitas Gadjah Mada. Jadi pertanyaan saya terkait ke Pak Ellen Steady, dan yang mewakili pemerintah lah Pak. Jadi kita baru saja meluncurkan pasar karbon di 2024 Pak ya. Jadi disebutkan bahwa pasar karbon kita mempunyai potensi yang cukup besar, cukup tinggi. Dengan kita sebagai paru-paru dunia, tapi optimalisasinya baru terbatas 3%. Nah,
pasar karbon ini sebenarnya bisa menjadi salah satu leverage ya, daya ungkit untuk meningkatkan ekonomi kita, di samping kita juga untuk mencapai net zero karbon tadi. Tapi saat ini inklusivitasnya masih rendah Pak. Pasar karbon masih banyak yang belum tahu Pak. Bagaimana mekanismenya, bagaimana teknisnya seperti apa, dan masih eksklusif di kalangan-kalangan korporasi atas Pak yang menikmati nilai karbon itu sendiri. Nah, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa pasar karbon itu bisa dinikmati di setiap lapisan masyarakat Pak? Bisa inklusif ya. Oke, namanya siapa tadi Mas? Rizky. Rizky, silakan. Pak Ellen dan kemudian Mas Agus juga kayaknya mungkin bisa jawab ini, silakan. Jadi gini, jadi memang kita lihat bahkan pasar karbon sudah masuk di dalam mekanisme pasar ya, di trading. Memang masih jauh sekali dari harapan kita, meskipun pemerintah sudah memberikan berbagai insentif. Jadi memang begini, satu adalah memang karena pasar karbon ini kan sebenarnya ekosistem Pak. Kesiapannya untuk yang diperdagangkan dengan yang membelinya. Nah ini juga memang kita saat ini melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk mendorong bagaimana menciptakan ekosistem yang lebih kuat. Jadi tidak hanya sekedar memberikan insentif, tetapi insentif itu menunggu, enggak. Jadi harus masuk ke masyarakat melalui pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi lahan-lahannya itu yang bisa nanti ditradingkan. Dengan sambil mengundang swasta yang akan membelinya ini di pasar karbon, nah ini yang sedang kita galakkan lagi. Jadi Mas Rizky, kita masih memerlukan beberapa effort lagi, beberapa upaya-upaya, dan kerjasama dari semua pihak, bagaimana pasar karbon kita ini sebenarnya seksi sekali. Di awal-awal semua orang ingin masuk, ternyata setelah kita buka, kita kasih insentif, masukkan dalam pasar ininya malah sedikit yang masuk. Nah ini sedang kita pelajari dan kita akan lihat ada beberapa perubahan-perbaikan. Mudah-mudahan dalam waktu kurang dari 6 bulan kita sudah menciptakan satu lagi hal yang untuk policy, bagaimana ini bisa sesuai dengan ekspektasi di awal. Jadi terima kasih masukannya dan sudah concern pemerintah dan kita akan dorong namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Pak, BPDLH itu, yang memang saat ini mengelola dana dari internasional itu sekitar 25 triliun. Jadi ini juga yang masuk ke dalam rehabilitasi lahan-lahan juga yang untuk kita perbaiki kembali. Jadi kalau Bapak dulu pernah dengan Red Plus, Volu segala macam program-program World Bank itu sudah dikoordinasikan di sini. Kemarin kami dengan Pak Menko dan para menteri sudah merapatkan ini Pak, mengevaluasi lagi. Jadi program-program ini termasuk yang untuk pasar karbon kita akan tingkatkan sehingga nanti kepentingan dari penjual dan pembeli itu, pentingan kita adalah menjual dari kita punya karbon yang baik dengan para pembeli supaya mendapat insentif yang cukup. Nah, persoalannya adalah kan sekarang masih banyak voluntary sifatnya Pak. Memang kebiasaan dunia ini kalau hanya voluntary Pak, ya itu tadi yang Bapak dorong terus dunia usaha untuk melakukan itu baru mereka. Nah mungkin pada satu saat nanti saya nggak tahu seperti apa mekanisme internasionalnya, ada mungkin sudah masuk ke dalam untuk mewajibkan beberapa skema sehingga dia harus masuk. Nah kalau itu mungkin akan lebih masif nanti perdagangan pasar karbonnya. Jadi mungkin sekitar 3 atau 4 bulan kita akan sampaikan kepada teman-teman semua bagaimana kita untuk menggiatkan memperluas pasar karbon ini sesuai dengan ekspektasi awal tidak hanya 3%. Memang di bawah 100 miliar kecil sekali Pak. Terima kasih. Mas Agus, silakan mau nanggapin. Ya, pertanyaannya kayak ditulis buat saya persis gitu. Saya 30 tahun soalnya ngurusin pasar karbon ini. Saya pernah juga nyasar ke pemerintah Pak, di Red Plus dulu jadi deputi di sana. Jadi ada beberapa hal, kenapa pasar karbon kita waktu kita buka exchange kita ya, bursa kita tahun 2024 ya waktu itu ya, 23 malah, September, itu hari pertama itu kita jualan 300.000 ton. 364 hari berikutnya cuma 150.000, gitu setengahnya gitu ya. Dari hari pertama itu gitu ya. Jadi semangat hari pertama terus sudah gitu habis gitu ya. Terus kemudian awal tahun ini Januari kita buka untuk pembeli asing ya. Yang kejual cuma 40.000. Habis 40.000 selesai, nggak ada yang beli gitu ya. Jadi ada memang beberapa hal yang mismatch nih antara apa yang kita sediakan, apa yang kita atur dengan apa yang sebetulnya pembeli nyari gitu. Karena apa? Saya ingin mengutip Pak Luhut waktu itu pernah bilang bahwa Indonesia itu adalah
carbon superpower gitu. Middle East-nya karbon katanya. Energi terbarukannya banyak banget yang belum kita kembangkan. Nature based solutions di hutan kita juga banyak yang bisa kita kita manfaatkan ecosystem services-nya untuk dia menyerap karbon gitu ya. Nah, itu sebetulnya memang yang harus kita lakukan adalah memberikan fasilitasi yang cukup untuk swasta, baik swasta di Indonesia untuk menyediakan karbon kreditnya maupun swasta di luar untuk membeli. Nah, itu yang tadi yang voluntary market tadi ya, voluntary market antara perusahaan dan perusahaan. Ini nggak ada hubungannya dengan pemerintah sebetulnya kalau voluntary. Itu difasilitasi aja karena nggak ada ruginya gitu, cuman untungnya. Ini kayak kira-kira gitu ya, mengkonservasi hutan tapi dibayarin orang lain kan gitu kan bagus gitu ya. Nah, berikutnya mungkin karena ada Paris Agreement, artikel 6 katanya itu akan menjadi pasar yang tukar menukarnya antar negara, bukan lagi antar perusahaan. Itu baru nanti akan diperhitungkan. Apa yang sudah dijual nggak bisa lagi dipakai di Indonesia, nggak bisa lagi dihitung di Indonesia. Namanya corresponding adjustments. Yang kita butuhkan dari pemerintah adalah peraturan. Dan tadi Pak Elan udah menjanjikan tuh peraturannya bentar lagi jadi tuh. Kita sebetulnya udah ada peraturannya dari 2021 ya. Perpres nomor 98 tahun 2021 itu. Tapi ternyata gitu ya ada beberapa kelemahan di Perpres itu yang begitu dicoba dijalanin nggak bisa gitu. Standarnya harus standar Indonesia, nggak boleh pakai standar internasional. Padahal Indonesia belum punya metodologinya kayak gitu-gitunya. Gitu. Jadi ada beberapa lah yang memang harus diperbaiki. Janjinya konon, tadi Pak Dias ada di sini, saya sempat ngobrol sama Pak Dias mengenai itu. Janjinya sih sebentar lagi katanya. Jadi kalau perpresnya itu akan ada perbaikannya. Nah, tentu saja ini enggak semuanya bagus rosy ya. Ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan kan. Karena kalau kita misalnya nih nature based solutions, kita konservasi hutannya gitu untuk karbon ya. Itu kan hampir mirip sebetulnya kalau kita ngambil lahan untuk kebutuhan lain, untuk HPH, HTI dan sebagainya. Ya. Ada risiko gitu ya. Baik. Masyarakat yang terpinggirkan, yang tidak mendapat benefit sharing dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu yang harus kita perhatikan. Tapi in general ya, carbon market ini adalah sebuah cara untuk bisa mencapai dua objektif tadi yang tampaknya berlawanan, yaitu mendapatkan benefit ekonomi sambil menjaga lingkungan. Baik, oke. Yang pertanyaan berikutnya, ada yang perempuan, laki-laki perempuan? Oh laki-laki, silakan. Nggak kelihatan. Silakan namanya siapa dan juga pertanyaan atau kritik atau tanggapan, silakan. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Zikri Pahlevi. Saya mempunyai pertanyaan sebagai orang awam yang sangat-sangat mungkin umum ya pertanyaannya. Jika Singapura mempunyai ini teknologi dan energi-energi yang terkenal, kenapa Indonesia yang selalu mempromosikan bahwa Indonesia itu mempunyai alam yang sangat besar dan sangat melimpah, mengapa kita tidak mencoba untuk membuat suatu seperti wisatawan agar menjadi ciri khas Indonesia, seperti Jepang yang mempunyai ciri khas tentang animasi, kenapa Indonesia tidak mempromosikan dengan alamnya tersebut agar kita tuh dapat menjaga dan melestarikan hutan kita juga. Terima kasih. Oke, Farwiza silakan. Kenapa ya? Sungguh pertanyaan yang sulit. Nggak, beberapa waktu yang lalu tuh aku kebetulan come across satu riset paper yang mengatakan Indonesia itu adalah negara yang sangat mengecewakan. Jadi banyak orang yang percaya pada potensi Indonesia kecewa. Kenapa Indonesia ini tidak living up to its full potential? Tapi juga orang-orang yang bilang wah Indonesia udah hancur nih, semuanya hancur berantakan. Juga kecewa karena itu nggak terjadi. Jadi kita kayak ya agak-agak mediocre, kurang-kurang tapi juga nggak lebih-lebih. Nah dalam kondisi kenapa Indonesia nggak
fokus di potensi ekowisata yang dimiliki dari alam yang amat sangat bagus. Sebenarnya ada di beberapa titik kan, kalau kita ngelihat ke Raja Ampat, kalau kita ngelihat ke Alor, kalau kita ngelihat ke Banda Neira, kalau kita ngelihat ke Loiser, potensi itu ada. Tapi kebanyakan dari kita, terutama di bagian pariwisata, punya tendensi untuk mengukur kesuksesan dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Ukuran kuantitatif yang artinya berapa jumlah wisatawan yang datang. Tidak terlalu melihat dari sebenarnya berapa sih yang dihabiskan oleh wisatawan itu di area tempat mereka berkunjung. Sehingga ada tendensi ingin mencari volume yang seringkali masif tourism yang akhirnya punya dampak yang besar punya dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan. Kayak kita semua mungkin cukup sadar apa yang terjadi di Bali dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana Bali sudah berubah. Bali itu memang berubah dari tahun 80-an sebelum saya lahir, ketika itu sudah menjadi destinasi wisata populer, sampai sebelum COVID. Dan ketika COVID terjadi penurunan yang cukup dalam, tapi di fase itu juga ada shift yang cukup besar tentang bagaimana wisata di Bali. Terus kita juga melihat ke Komodo. Mungkin teman-teman ingat upaya-upaya untuk membuat kayak Jurassic Park ya di Komodo. Upaya kemudian sangat ingin untuk mengkapitalisasi wisata dengan cara yang cepat dan akhirnya berdampak negatif nggak cuman ke masyarakat di tingkat tapak, tapi juga ke lingkungan yang menjadi kapital yang harusnya diunggulkan dari wisata itu sendiri. Kalau aku nggak tahu berapa orang di sini yang ingat kasus ketika Indonesia dan Malaysia berkelahi di pengadilan internasional terhadap pengelolaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan waktu itu akhirnya yang menang Malaysia. Indonesia marah sekali dan kecewa. Tapi apa yang terjadi di Pulau Sipadan dari tahun 2004 ya waktu Indonesia kalah, Malaysia itu sudah meletakkan upaya pengelolaan kawasan konservasi yang terbatas sehingga kalau kamu mau diving di Sipadan, nggak cuman kamu perlu bayar biaya permit untuk 1 hari yang biayanya cukup besar, kamu juga harus menghabiskan 5 hari diving di tempat lain di sekitar pulau itu. Berarti kan ada upaya yang bisa dimanfaatkan ketika ada satu daerah yang amat sangat unggul, itu dipakai untuk mengangkat daerah lain di sekitarnya. Nah, aku mau bilang Raja Ampat aja gimana ya, kayak nggak enak gitu loh. Ini tambang. Bang Leo mungkin juga mau nambahin, silakan Iya Bang Leo. kasih Bang Leo deh. Iya, Raja Ampat saya kira ada di hati kita semua toh. Makanya ada reaksi yang besar sekali pada saat tambang-tambang nikel itu datang di Raja Ampat dan merusak. Jadi pada fenomena yang sangat jelas, warisan dunia, 75% terumbu karang dunia ada di situ. Dan dengan potensi ekonomi yang sangat-sangat besar, apabila diseriusi dari ekoturism dan juga dari perikanan, dan partisipasi masyarakatnya memang jauh lebih inklusif kalau kita go seriously dengan ekoturism dan perikanan itu, kita masih memperbolehkan Raja Ampat ditambang dengan satu bentuk industri yang sangat destruktif. Jadi, dan saya harus bilang di sini, yang dicabut oleh Pak Presiden itu, kita masih tunggu. On papernya, kita masih tunggu Pak. Dan kami harus bilang di sini, bahwa ada 2 izin baru yang keluar baru-baru ini, untuk nambang lagi di Raja Ampat. Jadi terus terang kita pertanyakan betul-betul di sini konsistensi dari pemerintah. Bahkan press statement yang dilakukan oleh 4 menteri pada saat itu kita belum lihat sebenarnya konkretnya begitu. Terima kasih. Makanya kita jadinya nggak bisa kayak Singapura atau Jepang. Itu mungkin jawabannya. Saya kasih satu lagi perempuan deh. Belum dari tadi. Silakan pertanyaan ketik untuk siapa? Namanya siapa dulu? Nama saya Fatia. Pertanyaan saya ini,
Di Inggris tuh terdapat kebijakan Biodiversity Net Gain atau BNG yang mewajibkan setiap proyek pembangunan untuk memastikan pertumbuhan keanekaragaman hayati minimal 10% lebih baik daripada kondisi awal. Apakah di Indonesia memiliki kebijakan serupa yang mewajibkan kontribusi positif terhadap lingkungan dalam proyek pembangunan? Jika belum, sejauh mana konsep tersebut dapat dikembangkan di Indonesia untuk menyimbangkan ketahanan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Ellen dan Mas Fabi boleh jawab, silakan. Jadi sebenarnya di dalam beberapa regulasi kita di undang-undang sudah mensyaratkan ada biaya pemulihan lingkungan hidup namanya. Nah, biaya pemulihan lingkungan hidup ini memang di rezim-rezim sebelumnya belum tereksekusi dengan baik. Dan oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya apakah dia setelah nanti kegiatan, apakah tambang dan sejenisnya selesai, dia bisa mengembalikan kepada kondisi normal atau lebih baik. Yang kita ada regulasinya sekarang adalah dia mengembalikan seperti dia sebelum melakukan kegiatan. Nah, itu memang berlaku pada rezim di Undang-Undang Pertambangan. Tetapi pada kegiatan yang sifatnya pengelolaan sumber daya yang tidak mengeksploitasi, tetapi memanfaatkan misalnya pariwisata, itu biasanya akan lebih baik karena ada pengembangan beberapa infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat lokalnya. Jadi tentu perkembangan dari regulasi-regulasi yang ada ini tentu akan disesuaikan nanti dengan perkembangan zaman. Tetapi pada saat ini kondisinya adalah kewajiban setiap melakukan kegiatan usaha itu, termasuk juga di Undang-Undang Lingkungan Hidup, mengembalikan posisinya setelah kegiatan usaha itu pada kondisi semula. Nah, ini yang butuh dukungan kita semua, butuh teman-teman semua, butuh teman-teman LSM semua untuk melihat, memperhatikan itu dan memberikan input kepada pengawas, pemerintah, APH, dan lain sebagainya. Oleh karena itu teman-teman lihat belakangan banyak sekali yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, polisi, dan APH ya, terutama penyegelan. Tadi ya Pak, Raja 4 kan yang 4 itu masih disegel Pak, belum dibuka tambangnya yang kemarin ya. Setahu saya masih. Kemudian ada juga yang tadi saya cerita, Tesonilo, kemudian ada beberapa lainnya, bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian 3 bulan, 4 bulan yang lalu, bahkan Kementerian LH menyegel kegiatan pariwisata yang di Lido, itu juga bagian dari pengawasan yang lebih masif dari pemerintah saat ini. Dan saya yakin dukungan teman-teman semua positif untuk ini. Terima kasih. Mas Fabi? Ya. Kalau saya lihat di beberapa, untuk yang ketentuan yang bersama seperti Inggris itu mungkin tidak ada ya. Tapi bahwa di peraturan perundang-undangan kita, misalnya di pertambangan, itu sangat, memang tadi katakan oleh Pak Ellen, itu diatur pemulihan lingkungan. Bahkan kalau kita ambil contoh yang di panas bumi ya. Panas bumi itu 40% dari panas bumi kita, Indonesia itu nomor 1 di dunia. Tapi 40% dari panas bumi yang justru bagus itu ada di kawasan hutan. Nah, ini seringkali jadi tarik-menarik nih antara kepentingan menggunakan energi panas bumi yang dianggap bersih ya dengan harus buka hutan. Nah, ada kasus di mana ada sebuah ketentuan bahwa kalau misalnya dibuka hutannya, maka untuk panas bumi kemudian diganti dengan luasan yang lebih besar di tempat lain. Nah, ini mungkin kalau diterapkan secara konsisten ya, tapi tidak saja luasan hutannya, tapi juga misalnya biodiversity-nya. Itu mungkin bisa jadi solusi yang baik. Yang jadi masalah sekali lagi di Indonesia itu, dan ini semua orang tahu, apa yang dinyatakan oleh undang-undang tidak selalu sama dengan peraturannya, ya itu satu. Udah nggak sama pun pelaksanaannya tuh seringkali nggak sesuai, ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan, baru minta izinnya belum diberikan, sudah ada pembukaan lahan, sudah ada yang kapling lahannya. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali jadi persoalan ya. Jadi memang kita harus benahi betul dari sisi keselarasan ya antara undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaan dan implementasi dari peraturan pelaksanaan itu. Karena Indonesia ini besar kadang-kadang ya, dan tidak semua
keputusan itu dibuat di kantornya Pak Ellen. Ya, kadang-kadang itu kantor camat, kantor lurah, ya, atau polsek itu jauh lebih berkuasa loh kalau udah di pelosok-pelosok itu. Ya. Ya, koramil itu kadang-kadang jauh lebih bisa menentukan gitu. Enggak, dan mereka mungkin nggak pernah baca undang-undang, nggak pernah baca perpres, ya. Dan kalau bosnya perintahkan, siap dan laksanakan, gitu. Udah itu yang kita lihat sering kali. Jadi ini tantangan memang ya buat Indonesia, tapi buat kita semua ini yang harus diperbaiki. Artinya hal-hal seperti itu jangan ditoleransi, jangan dinormalisasi. Baik, gitu. Oke. Pertanyaan terakhir untuk seluruh narasumber. Kalau ada satu peraturan yang menurut Farwiza dan bapak-bapak sekalian, orang itu wajib untuk ngikutin, ini pertanyaan Jayshati banget. Jadi ada satu rule di mana setiap orang wajib untuk ngikutin, apa peraturan itu? Bang Ronald, silakan. Bang Leo. Saya kira peraturan itu adalah bagaimana kita menjaga bumi ini. Dan bumi ini harus dipikirkan, harus berlanjut karena kita punya, ini klise mungkin, tapi kita akan punya keturunan-keturunan berikutnya. Baik. Silakan diinterpretasi sendiri karena saya akan bersikap demokratis di sini. Peraturan itu bisa bahkan kita terapkan pada diri kita sendiri. Oke. Baik, Pak Ellen. Apa peraturan yang wajib kita semua ikutin? Kalau konsep hukum kan semua aturan harus kita ikutin. Yang wajib banget menurut Bapak? Menurut Bapak? Saya ini sejarah hukum, artinya semuanya harus kita ikutin. Tapi poin pentingnya begini maksud saya. Keseimbangan sudah harus jadi kewajiban ya ke depan ya. Tetapi bagaimana suatu konsep hukum itu bisa memfasilitasi semua masukan masyarakat yang kita sebut dengan meaningful participation itu betul-betul dijalankan. Sehingga semua kepentingan para pihak bisa terjaga di dalam suatu peraturan yang baik dikeluarkan oleh pemerintah. Baik. Jadi tujuan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan kesejahteraan dengan menjaga kelingkungan hidup adalah bagian poin penting yang harus dimasukkan di dalam regulasi. Mas Feby, apa rule yang wajib banget setiap orang harus kalau ikutin? setiap orang ada berat. Kalau ya. menurutmu? Kalau menurut saya pakai yang udah real, yang ada. Itu adalah peraturan Presiden 22 tahun 2017. Di situ ada ketentuan 30% luasan atap bangunan pemerintah harus pakai PLTS atap. 30%, minimum 30%. Minimum 25% luasan atap bangunan mewah harus pakai PLTS atap. Kalau itu dilaksanakan, Indonesia itu bisa menyediakan energi terbarukan yang murah dari matahari. Ya, kita bisa dengan cepat melakukan transisi energi, ya, dan dengan harga yang murah dan tanpa subsidi pemerintah. Karena yang punya bangunan rumah mewah itu di atas 100 meter persegi, cukup banyak. Ya. Dan itu potensinya itu ratusan gigawatt. Jadi sebenarnya transisi energi itu nggak susah kok. Asal peraturan ini dilaksanakan aja. Bapak kita bisa lihat itu nggak dilaksanakan masalahnya. Oke, baik, terima kasih. Mas Agus, one rule that everyone should follow. Ini kan Indonesia tidak miskin, kalau peraturan banyak banget soalnya. Jadi one rule that kita semua harus follow menurutmu? Peraturan yang mengatur pembuat peraturan. Dan peraturan yang mengatur penegak peraturan. Ya udah, Last but not least, Farwiza. Peraturan itu kan adalah refleksi dari paradigma di masyarakat di suatu waktu tertentu ya. Jadi nggak tentu sesuatu yang legal adalah sesuatu yang moral. Karena banyak cerita tambang-tambang tadi yang kita katakan itu legal, tapi nggak berarti it's morally correct gitu.
Jadi menurutku kalau ada satu peraturan yang kita semua perlu paham, itu adalah peraturan planet bumi. Karena nggak peduli apapun political alignment-nya kita, dimanapun kita berada, apapun perspektifnya, ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Misalnya selama kita masih berpijak di bumi, kita masih terdampak gravitasi, terlepas dari kita percaya atau tidak. Apapun yang terjadi, relasi antara kita manusia, dan cara kita hidup, dan cara kita membangun ekonomi, cara kita membangun masyarakat, kemudian berdampak pada kesehatan planet bumi, itu adalah hal yang nggak bisa kita tolak, apapun terjemahannya dalam bentuk regulasi. Dan seperti yang sering terjadi di Indonesia, saya sudah melabrak pelaturan karena time is up. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berbagi insights-nya. Saya akan kembalikan ke Suci, MC-nya silakan. Thank you Mbak Andini Avandi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan our speakers. Mbak Andini dan seluruh speakers. Ya, foto dulu, boleh berkenan. Kita bergeser sedikit Bapak dan Ibu ke depan meja. Kita akan ada penyerahan juga ini sedikit tanda terima kasih, tanda apresiasi dari FPCI untuk moderator dan juga seluruh narasumber. Dan nanti mungkin berkenan fotonya ditunjukkan Mbak Andini, ininya bajunya betul bersama seluruh pembicara. Nah boleh ditunjukkan seperti itu, tim dokumentasi kami silakan. Dan hadirin jangan kemana-mana karena kita masih memiliki beberapa rangkaian acara sesi talk show, masih ada dalam ruangan ini juga. Dan sebelumnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, ini agar kompak boleh ditunjukkan seluruh kaosnya. Yes, oke. Izin saya mengarahkan, kita lihat ke kamera sentral, 1, 2, 3, satu kali lagi, 1, 2, 3. Please give a big round of applause for our moderator and our speakers. Thank you so much, terima kasih banyak Mbak Andini Avandi, seorang jurnalis independen yang sudah memimpin diskusi begitu piawai sehingga kita lebih dalam lagi mengetahui banyak sekali informasi-informasi dan juga memiliki insight-insight baru, memperkaya wawasan kita tentunya. Dan sekali lagi hadirin sekalian terima kasih karena sudah datang di sesi menemukan keseimbangan antara ketahanan dan kelestarian lingkungan. Setelah ini kita juga akan mengikuti sesi Middle Powers Rising, kiat negara-negara yang sukses menjalankan kebijakan iklim menjadi pertumbuhan ekonomi di abad ke-21. Sesi ini akan dimulai tepat pukul 13.10. Jadi hadirin sekalian silahkan monggo jika ingin ke toilet, foto-foto atau bertemu dengan maskot kita juga silahkan. Kami harapkan kehadirannya tepat pukul 13.10 karena kita akan memulai insya Allah tepat waktu. Jika ada yang ingin melaksanakan sholat zuhur, ke toilet silahkan. Nanti boleh kita juga menyediakan ruangan. Jadi sekali lagi rekan-rekan terima kasih dan nanti kita akan bertemu lagi pukul 13.10. Jangan lupa kalau foto-foto di tag ke Instagram dari FPCI yaitu FPC Indo hashtagnya INZS 2025. So see you. Salam lestari. Saya Rahmat.